berpikir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari Jadi sambil saya share aja screen-nya ya. Boleh. Hari ini Bapak Aitan mohon izin. Mohon izin, tadi bayangan saya sudah senior sekali karena lihat dari gelarnya. Loh, ternyata kok masih muda sekali ini. Beliau putri Pak. Oh ya Allah, mohon izin, saya pikir tadi nyonya Haitan. Loh kok masih anak-anak gini, tapi kok sudah dokter, apa yang saya salah? Ini monggo dilanjut. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya Goza Haitan Rahman dari PT Inovasi Semesta Ilmu. Saya berperan sebagai sistem dan AI analis, atau lebih ke programming, ke PHP programming, database design, analisis, dan sebagainya. Nah, alhamdulillah saya baru saja menyelesaikan program doktor saya September tahun ini online di ITB jadinya, dan sekarang karena corona dan saya juga ikut suami, jadi saya tinggal di sini sekarang. Di sini masih jam sekitar 5 pagi, jadi kita harus masih semangat. Seperti itu. Nah, sekian dari pengenalan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tadi bagian kedua dari pelatihan bagaimana membuat mobile apps multimedia interaktif dengan SAC atau Smart Apps Creator. Sebentar. Iya. Nah, sebelumnya sudah diperkenalkan, instruktur pelatihan 1 adalah Pak Haitan Rahman sebagai founder atau senior consultant SAC Indonesia dan PT Inovasi Semesta Ilmu. Nah, tujuan dari pelajaran 4 ini, kami berharap peserta bisa memahami fungsi dan manfaat dari Smart Apps Creator. Jika tadi Pak Haitan sudah menjelaskan terkait sekilas contoh-contoh demo-demo dari Smart Apps Creator, maka di sini bagian saya akan mendemokan bagaimana penggunaan dari Smart Apps Creator tersebut, bagaimana memahami fitur-fitur Smart Apps Creator, bagaimana membuka aplikasi mentahan SAC, kemudian hingga hasilnya atau akhirnya itu adalah kita bisa menghasilkan output APK SAC yang nanti bisa diinstal di smartphone kita masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian membuat aplikasi SAC tanpa programming. Jadi, tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa membuat aplikasi dengan Smart App Creator itu tidak perlu programming, karena seperti yang kita tahu, biasanya untuk membuat aplikasi mobile dari mentahan, dari scratch, itu kita perlu bahasa pemrograman Java, Android, kemudian untuk membuat web kita juga harus pakai bahasa PHP. Di sana ada banyak logic-logic atau pemrograman yang kadang semua orang belum tentu bisa mengikuti. Nah, di sini SAC itu memberikan kemudahan untuk membuat aplikasi mobile tersebut. Nah, ada 3 bagian inti dalam pembuatan aplikasi SAC, di mana di sini dikenalkan ada objek atau konten. Jadi kita bisa memasukkan video, teks, link, audio, image, animasi, dan web service. Nanti saya akan berikan contohnya. Kemudian kita juga bisa melakukan skenario terhadap aplikasi tersebut, misalnya pindah ke halaman, atau ketika kita mengklik suatu menu tersebut pindah ke menu yang lainnya, atau kita juga bisa membuat skenario kuis tadi seperti yang tadi ada yang ditanyakan, kuis, kemudian ada pertambahan skor, atau kita mematikan atau menyalakan lagu. Nah, kemudian ada yang ketiga, navigasi. Di sini mengatur perpindahan dari halaman ke halaman, seperti yang kita bisa lihat biasanya di website. Itu ada menu-menu. Nah, di sini dikenalkannya sebagai navigasi, seperti itu. Nah, keunggulan dan manfaat dari skenario aplikasi. Nah, jadi di sini skenario aplikasi itu memberikan kemudahan pembuat aplikasi, tidak perlu memikirkan kode-kode programming. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita harus belajar
aplikasi pemrograman dari awal seperti PHP atau Java dan sebagainya, kita harus tahu bagaimana proses kondisi if else kalau yang sudah tahu pemrograman ya. Nah, kemudian ada juga looping, pengulangan seperti itu. Nah, di SAC ini tidak perlu memikirkan kode-kode pemrograman seperti itu. Sistemnya juga drag and drop, kita bisa milih menu apa yang ingin kita tambahkan ke aplikasi tersebut. Nah, nanti kita juga bisa memberikan fokus pada aset atau objek konten dalam bentuk halaman, video, nanti akan saya tunjukkan juga demonya. Nah, kemudian kita juga bisa mengintegrasikan dengan layanan-layanan web. Seperti yang kita tahu, layanan web ini ada banyak, misalnya seperti survei menggunakan Google Form, atau ada YouTube, Map. Nah, Google Form, kuis, atau link YouTube ini bisa kita masukkan ke aplikasi mobile. Jadi nanti siswa atau pengguna itu bisa melihat video atau link form surveinya itu langsung dari aplikasinya. Jadi misalnya kita punya Google Form, kita kan biasanya memberikan link kemudian dibuka di web browser. Nah, tapi ketika kita menempelkan link survei tersebut ke dalam aplikasi dengan SAC ini, jadi siswa bisa fokus di aplikasi tersebut dan kemudian langsung mengisi Google Form-nya tanpa tahu linknya seperti itu. Nah, kemudian mereka bisa juga kita memasukkan video YouTube, jadinya siswa atau pengguna tidak usah buka link YouTube lagi, tapi bisa langsung kita arahkan link YouTube apa yang seharusnya mereka buka. Jadi ini juga bisa membantu mereka lebih fokus konten YouTube apa yang seharusnya diperlihatkan kepada mereka melalui aplikasi mobile tersebut. Nah, di sini ada berbagai ukuran layar aplikasi SAC. Jadi ada bisa untuk iPad atau iPhone atau Android. Android juga ada Pad dan Phone. Nah, biasanya normalnya itu ada 1024, 768. Seperti itu. Ini bisa disesuaikan kepada target pengguna kita, seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini ada bagian-bagian tool SAC. Jadi ada menu edit, insert, template, animation, interaction, dan page. Nah, di sini ada bagian section. Jadi section itu ada start page, default section. Nah, kita bisa buat beberapa section. Kemudian ini bagian page-nya. Ini bagian namanya page yang nanti kita isi, seperti itu. Nah, halaman itu dipergunakan sebagai kanvas, halaman atau page yang bisa kita lihat di sini, yang layar putih ini, kotak putih ini. Nah, dipergunakan sebagai kanvas untuk meletakkan objek-objek aplikasi yang dipergunakan. Nah, sementara section, ini ada default section, nanti kita bisa tambah section juga. Di sini untuk membagi halaman-halaman menjadi kelompok, misalnya kita ingin fokus, kelompok halaman, beberapa halaman pertama itu kita ingin fokus di bagian pengenalan, kemudian di selanjutnya kita di bagian eksekusi dan sebagainya. Nah, di sini untuk fitur halaman, aplikasi SAC ada slide flip, book flip. Nah, kemudian ini fitur-fiturnya nanti saya akan langsung demokan dengan menggunakan aplikasi SAC-nya. Nah, di sini aset objek konten yang diberikan sebagai fitur Smart Apps Creator ini menurut saya sangat banyak ya, dari biasanya kan adanya image, audio, video, teks. Nah, di sini ada juga formula, kemudian ada juga kita bisa memasukkan website atau HTML. Berbeda misalnya kita membuat slide presentasi dengan PowerPoint, ketika kita memasukkan link website, ya hanya link website yang muncul kepada para pengguna dari si PowerPoint tersebut. Nah, tapi kalau misalnya di aplikasi SAC ini, ketika kita memasukkan link website, kita bisa langsung memunculkan halaman websitenya. Jadi seolah-olah kita mengakses website tersebut melalui aplikasi yang kita buat. Nanti akan saya contohkan juga. Ini saya overview dulu garis besar fitur apa saja yang ada di aplikasi SAC. Nah, kemudian tadi ada di menu insert, ini untuk kita memasukkan berbagai image, audio, kemudian website, dan sebagainya. Nah, di sini ada menu interaction. Nah, di sini interaction ini untuk memberikan
skenario tadi terhadap objek yang kita punya. Misalnya ketika gambar A ini di klik atau di touch, nah nanti dia akan melakukan aksi apa misalnya stop animasi, atau misalnya nih di sini ada stop background musik, atau ada increase. Nah, tadi ada yang bertanya terkait kuis, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini juga menggunakan menu interaction, kemudian nanti bisa increase counter, ini pakai counter, jadi untuk menghitung jumlah benar dari kuisnya misalnya. Nah, ini sekilas. Nah, kemudian untuk menu animation, ini mirip-mirip seperti yang ada di ini ya, yang ada di PowerPoint. Jadi ada fade in, ada float in, ini tergantung para pembuat ingin memakainya animasi yang seperti apa. Tapi ini intinya sama, animasi ini untuk memunculkan nanti di layar akan seperti apa. Nah, di sini ada template juga, menu template objek aplikasi SAC. Di sini misalnya nih kita udah memasukkan katalog atau misalnya bentuk-bentuk image kita kumpulkan. Nah, nanti bisa juga image tersebut dimasukkan template image effect ini. Kemudian nanti ketika digeser-geser itu seperti gambar yang di drag ke kanan ke kiri seperti itu. Jadi kayak kumpulan gambar gitu. Ini juga ada fiturnya di SAC. Nah, ini ada lebih banyak lagi. Ini ada fitur image horizontal, vertikal. Kemudian ada juga nih examination yang connect the dots. Kan biasanya kalau untuk siswa itu kadang suka ada ya mencocokkan pilihan. Misalnya berguna nih ketika ada pertanyaan ayam misalnya. Nah, kemudian ada gambar ayam yang mana. Nah, ini bisa menggunakan connect the dots ini. Jadi nanti ketika menggunakan connect the dots bisa juga jadi bertambah counter untuk koreksi penilaiannya seperti itu. Nah, kemudian ada juga efek itu 3D gallery. Tadi ini mirip-mirip seperti seperti yang image ini, tapi ini dibuat seolah-olah 3D. Jadi kayak muter gitu gambarnya. Seperti itu berputar. Nah, ini untuk rotasi 360, jadi seolah-olah kita men-shoot gambar 360 derajat seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih kita mengintegrasikan SAC dengan layanan web lainnya? Nah, tadi ada menu insert yang sudah saya perlihatkan. Di sana ada objek website dan HTML. Nah, di sini kita bisa masukkan objek website dan HTML ini ke dalam page-nya. Nanti akan ada bentuk kotak seperti itu, nanti muncul halaman overview dari website atau HTML yang kita masukkan. Nanti akan saya berikan contohnya juga langsung. Nah, kemudian khusus YouTube dan Map berdiri sendiri. Jadi ketika kita mau memasukkan link YouTube, kita bisa masukkan YouTube dan nanti dia langsung muncul juga video overview YouTube-nya. Kemudian map juga menggunakan Google Maps seperti itu. Nah, layanan web yang populer lainnya itu ada Google Form, YouTube, Google Drive, Microsoft Form. Nah, biar hasilnya bagus ketika nanti di handphone itu, di smartphone, web layanan ini harus responsif atau memiliki tampilan mobile. Nah, Google, YouTube, ini mereka biasanya sudah memiliki tampilan mobile. Jadi ketika siswa atau pengguna Microsoft si Google Form ini atau website atau YouTube ini, dia hasilnya itu akan mengikuti si mobilenya gitu. Kan kadang ada kalau misalnya web itu dia tidak responsif, ketika dibuka di mobile jadinya acak-acakan. Nah, tapi kalau beberapa web seperti Google, YouTube, dia sudah mendukung tampilan mobile seperti itu. Perhatikan ketika maupun dari penyedia layanan web itu sendiri ya. Seperti itu. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini mempelajari fitur-fitur SAC melalui demo aplikasi.
mempelajarinya, dan mentahan yang diberikan dalam pelatihan. Jadi nanti saya akan berikan demo-demo aplikasinya dan mentahan yang diberikan. Kemudian nanti juga saya akan memperlihatkan aplikasi apa yang kita kembangkan, seperti itu. Jadi skenario aplikasi juga kadang bisa beberapa skenario yang berbeda, tapi show and hide object ini ada peta ya. Nah, ketika kita mengklik salah satu merah dari sini, nanti dia akan muncul, oh ketika kita mengklik ini misalnya munculnya, oh ini adalah Staten Island misalnya. Atau ketika kita mengklik, sebentar, ketika kita mengklik titik yang mana, oh itu ternyata Brooklyn, seperti itu. Nah, saya akan berikan langsung demonya. Yang aplikasi SAC, sebentar ya. Nah ini, jadi ada di sini buat aplikasi seperti ini. Jadi pertama kita bisa buat setiap halaman ada penjelasan terkait titik-titik dari petanya. Ini misalnya kita buat dulu ya. Di setiap halaman ada Staten Island, ada Brooklyn, ada Manhattan. Nah, untuk gambar yang ini, gambar yang peta bisa kita copy paste terus dari atas. Posisi letak petanya tidak akan berubah seperti itu. Nah, contohnya misalnya kita copy dulu, kemudian kita paste. Nah, ini kan sudah dipaste misalnya. Nah, di sini kita tambahkan tadi misalnya objek yang Staten Island ini. Staten Island ini untuk detail titik yang mana. Nah, untuk detailnya kita bisa lihat di sini. Sebentar. Nah, ini. Kita delete dulu yang ini. Biar seperti sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat ya. Di sini ada gambar yang awal mulanya kosong, tidak ada penjelasan apa-apa. Nah, di sini ada beberapa titik. Nah, ini kita yang akan berikan interaksi skenario terakhir. Nah, setelah tapi harus semuanya sudah jadi dulu ya. Jadi misalnya ada peta, kemudian sudah ada penjelasan-penjelasan tentang Staten Island dan sebagainya, halaman-halamannya. Nah, nanti baru selanjutnya kita menambahkan skenario, navigasi dan sebagainya ke dalam titik-titik ini, seperti itu. Nah, ini caranya kita klik interaction. Nah, interaction. Nah, kemudian kita klik touch. Nah, kita klik touch. Nah, di sini ada objek. Nah, kita klik objeknya. Objek yang kita ingin touch tadi kan adanya yang ini ya. Yang ini tuh ini bronze katanya. Nah, ini objeknya yang kita titik. Nah, ini aksinya. Jadi, ini misalnya ketika pengguna melakukan apa, touch. Nah, kemudian objek yang ingin di-touch-nya itu apa? Nah, ini adalah di sini yang di samping kanan ini adalah aksi-aksinya. Nah, di sini kan kita bisa lihat switch page. Nah, jadi kita pilih switch page. Ini bisa memilih page mana yang kita ingin pilih. Misalnya tadi kan titik ini dia bronze ya. Nah, kita klik dua kali, kemudian submit. Seperti itu. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Nah, ini dan begitu seterusnya untuk titik-titik selanjutnya. Seperti itu. Nah, coba kita preview dulu. Nah,
ini ada Bronx, ada Manhattan, ada Queens, dan sebagainya. Nah, tapi ada cara kedua yang lain selain cara ini, yaitu adalah dengan menggunakan cara sebentar. Nah, di sini ada dua cara, yaitu pertama tadi sudah saya jelaskan, itu menggunakan hotspot, seperti itu. Nah, saya akan coba jelaskan lagi terkait hotspot. Ini kan ceritanya gambarnya bisa touch, object. Tadi kita pilihnya yang switch page. Nah, ada cara lain lagi. Misalnya nih, ternyata gambar ini tidak bisa kita tarik-tarik seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan namanya hotspot juga. Nah, ini hotspot. Ini hotspotnya. Misalnya gambar ini tidak, titik-titiknya nggak bisa digerak-gerakan. Misalnya ini satu gambar, kita taruh hotspot di sini. Nah, kemudian interaction-nya touch. Nah, misalnya kita hapus dulu ininya ya. Kita hapus dulu titiknya ini. Nah, ini kita geser dulu ke sini. Nah, kita hotspot. Nah, hotspotnya kita taruh sini, misalnya sekitar sini. Daerah yang tadi Bronx itu. Nah, kita klik ke interaction, klik touch. Pilih yang touch. Objeknya, nah kalau tadi kan langsung yang gambar ya. Nah, kita pilih hotspot 1. Nah, kemudian switch page. Tadi misalnya The Bronx ya. Kita klik 2 kali, kemudian submit. Nah, coba kita preview. Nah, dia tetap kepilih. Nah, kenapa ini muncul selanjutnya ke Brooklyn, Pak itu yang tadi saya pilih itu. Nah, gambarnya tidak sesuai. Jadi, kalau bisa ketika pertama menentukan itu, entah pakai hotspot atau misalnya pakai icon-icon seperti ini, itu disamakan dulu, kemudian di copy paste ke halaman-halaman selanjutnya. Jadi bisa menggunakan gambar atau kalau mau menggunakan icon seperti itu ya. Tapi interaksinya sama aja, touch, objeknya apa, tadi kemudian switch page. Nah, tadi cara selanjutnya yang berbeda adalah kita pakai semua objek disimpan dalam satu halaman dan kita memanfaatkan show and hide dari objek-objek yang bersangkutan. Jadi kita tumpuk gambar-gambarnya dalam satu halaman, tapi kita hanya memunculkan ketika kita mengklik titik yang mana hanya gambar A misalnya yang muncul. Kemudian ketika titik yang mana hanya gambar B yang muncul. Tapi semua gambar itu ketika kita membuat bisa ditumpuk. Nah, ini saya berikan contohnya. Sebentar. Nah, ini. Nih, bisa kita lihat di dalam gambar ini, kan kalau tadi cara sebelumnya itu kita membuat per halaman. Jadi per halaman ada penjelasan detail deskripsi dari peta yang mana, kemudian selanjutnya dari peta yang mana. Nah, sementara di sini ini digabung semuanya. Bisa kita lihat tumpuk. Nah, bisa kita tumpuk seperti itu. Nah, berbedanya apa dengan yang tadi? Kita harus mengklik di setiap deskripsi ini hide object when browsing. Jadi misalnya ketika preview ini, ya sama sekali tidak muncul. Seperti itu. Nah, kemudian berbedanya lagi adalah ketika kita mengklik titik ini, titik si petanya tersebut. Nah, tadi kan bisa kita lihat kalau cara yang sebelumnya itu hanya ada satu interaksi ya, hanya ada satu interaksi ketika kita mengklik itu, terus muncul gambar, kita switch page ke halaman yang lain, kita pindah ke halaman yang lain. Nah, tapi karena ini ada dalam satu halaman, jadi kita tidak menggunakan switch page. Jadi sebelumnya kita tambahkan dulu nih misalnya animasi yang ada di sini.
Nah, animasinya di sini kita caranya adalah misalnya ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, ini misalnya Staten Island. Nah, kita pindah ke animasi, kita ingin seperti apa nih animasinya? Misalnya zoom. Nah, zoom, kemudian add. Nah, kita jangan lupa mengklik add, karena kalau kita tidak mengklik add, nanti tidak ditambahkan di sininya. Nah, kita klik add seperti itu. Nah, ini sudah muncul. Nah, kemudian kita cek titik Staten Island ini sebentar. Nah, Staten Island ini titik yang mana sebentar ya, Staten Island. Oh, sepertinya. Nah, ini. Nah, kan tadi sudah ya, kita pertama menentukan animasinya terlebih dahulu. Nah, kemudian di titik yang Staten Island ini, kita tambahkan interaction, tadi touch, object. Nah, kalau tadi kan kita milihnya touch object, kemudian si salah satu dari ini kan ya, dari si titik-titiknya. Nah, kalau untuk yang show and hide method ini, kita menggunakannya si objeknya itu langsung kita klik yang Staten Island. Jadi objek yang ingin kita munculkan apa? Nah, di sini kita play animation seperti itu. Nah, add seperti itu. Nanti dia muncul seperti ini, tapi jangan bertumpuk seperti ini ya. Ini saya hanya mencontohkan saja. Jadi seperti itu bedanya. Nah, sementara agar halaman-halaman, agar gambar-gambar yang lainnya itu tidak muncul, nah kita harus tambahkan interaksi lainnya. Jadi ketika kita men-touch ini, titik yang ini, nah maka gambar-gambar yang lainnya itu akan disembunyikan. Nah, misalnya tadi ketika touch ini, kan touch. Nah, kan ini Staten Island-nya tadi udah dimunculkan ya, sudah dimunculkan. Nah, sekarang karena Queens itu bukan Staten Island, kita klik Queens. Nah, kita klik hide. Klik hide, kemudian add, jangan lupa. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba overview ya. Kita coba preview, kita delete dulu tadi yang kita coba, kita tambahkan, takutnya redundant. Sebentar. Nah, hasilnya sama aja. Sama saja dengan yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa memilih bagaimana skenarionya, apakah dengan menggunakan show and hide, atau dengan menggunakan page-page tadi dengan switch page, seperti itu. Iya, nah ini tadi saya mencoba dengan tombol lain, nah misalnya nih. Nah, contohnya seperti ini. Iya. Kita pindah lagi ke presentasi. Nah, di sini ada contoh lain aplikasi profil daerah dengan Smart App Creator. Jadi, contoh aplikasi profil daerah itu menjelaskan perihal daerah mempunyai fokus untuk mengurangi karbon dan menjaga alam sekitar. Kemudian misalnya aplikasi profil daerah ini juga menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan dalam mengurangi karbon dan menjaga alam sekitar. Kemudian model ini juga dapat ditingkatkan dan dikaitkan dengan wisata misalnya atau produk unggulan lainnya. Nah, contohnya kita bisa membuat aplikasi seperti ini. Tadi reduce your carbon footprint. Ada tentang driving, air travel, home energy, other, dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa menggunakan tadi switch page. Misalnya ketika kita mengklik driving, kita switch page-nya ke halaman yang mana misalnya. Sementara untuk air travel, dia ke halaman yang mana. Mirip tadi cara pertama. Nah, jika data-datanya banyak seperti ini, saya menganjurkannya dengan cara yang pertama kita buat page-page. Karena kalau misalnya kita tumpuk langsung dalam satu halaman, ada kemungkinan kita akan kewalahan ketika nanti ingin mengedit konten-konten yang detail seperti itu. Sementara berbeda kalau tadi kan hanya deskripsi ya, jadinya ya ketika ditumpuk masih memudahkan kita untuk mengedit-ngedit seperti itu. Nah, ini ada lagi contoh lainnya, misalnya contoh aplikasi pengenalan SAC.
Kemudian ada contoh aplikasi konfigurasi komputer. Jadi bisa kita lihat, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai hotspot. Jadi di gambar ini misalnya kita tambahkan hotspot tadi, kemudian nanti ketika kita klik, nanti ada detailnya seperti itu. Detail ke halaman selanjutnya. Nah, ada juga misalnya contoh aplikasi wisata New York. Nah, kita lihat lagi contoh lainnya. Sebentar. Nah, ini yang tadi saya perlihatkan. Nah, di sini kita sudah membuat page-page-nya terlebih dahulu, halaman-halamannya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita tambahkan hotspot. Ini mungkin karena, nah ini tulisan ini sebenarnya bisa kita langsung gunakan touch, kemudian kita coba ya. Touch, misalnya terus objek. Nah, kita bisa juga tadi tambahkan hotspot atau kita langsung di tulisannya, misalnya driving, kemudian tadi memunculkan switch page tadi, misalnya pindah ke halaman, atau misalnya agar kita yakin bahwa dia mempunyai link ke halaman berikutnya, kita bisa spot seperti ini. Contoh carbon footprint. Sekarang saya mau mencontohkan soal kuis tadi. Kita coba yang soal kuis tadi ya. Nah, untuk yang kuis tadi, insert, kemudian count. Nah, di sini ada page counter atau global counter. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita membuat membuat kuis, itu ada yang jadi ketika pindah ke halaman yang lainnya, itu ya counternya akan diubah lagi seperti itu. Nah, tapi sementara untuk global counter, dia berlaku untuk semua page tersebut. Jadi misalnya nih, ini karena kadang kan kita juga bisa membuat kuis-kuis itu pertanyaannya di beda-beda page. Mungkin karena ada gambarnya besar atau misalnya kata-katanya banyak, makanya kita perlu misalnya membuat satu halaman, satu pertanyaan. Nah, ini misalnya contohnya kita buat pertanyaan 1, pilihan A dan pilihan B. Nah, di sini kita tambahkan dulu tadi counter, kemudian global counter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, udah ini tidak usah diapa-apakan lagi apapun itu. Nah, ini bisa di-copy, jangan lupa global counter, bisa di-copy ke halaman-halaman berikutnya. Nanti dia akan ikut berubah di halaman berikutnya. Kita satu yang benar adalah pilihan B. Jadinya kita tambah interaction, touch. Nah, objeknya counternya. Nah, ini counternya. Nah, kemudian di sini Nah, misalnya kita pilih increase counter. Nah, di sini kita bisa menentukan, misalnya kita mau nambahnya ini nilainya berapa jika misalnya jawabannya benar. Misalnya nambah 1 seperti itu, submit. Nah, setelah itu ini misalnya nih setelah kita melakukan pilihan B ke halaman berikutnya, kita tambah lagi interaksinya. Touch increase counting. Nah, kita tambah lagi touch. Nah, objek di sini adalah pilihan B, bukan counter lagi, karena kan kalau tadi counter fokus ke sini pilihan B. Nah, main ke switch page atau flip page. Seperti itu, flip page itu misalnya pindah ke
switch page sama flip page ke halaman lainnya. Misalnya kita ingin pindah ke halaman selanjutnya. Seperti itu. Nah, terus bagaimana jika pilihan ada siswa yang atau pengguna ingin melakukan. Nah, itu tergantung dari pembuat aplikasinya. Misalnya pembuat aplikasinya ingin ketika dia menjawab salah, dia inginnya itu mengurangi nilai. Nah, ketika mengurangi nilai, kita klik touch, kemudian counter lagi. Nah, ada decrease counter seperti ini. Salah. Nah, sementara ini tadi sudah saya perlihatkan. Nah, ini apa gunanya flip page atau switch page? Itu biar ketika kita mengklik pilihan A, langsung pindah ke halaman berikutnya. Jadi, dia tidak akan melihat pertanyaan sebelumnya lagi. Jadi, jangan lupa walaupun jawabannya salah, itu juga tetap harus ditambahkan interaksi flip page, seperti itu. Atau switch page. Nah, kita coba sekarang di preview. Nah, ini. Tadi jawaban yang benarnya adalah pilihan B. Nah, kita mengklik. Nah, dia bertambah 1. Nah, misalnya nih, di sini jawabannya tadi saya menggunakan pilihan A. Nah, hasilnya akan keluar 2, seperti itu. Nah, kita coba misalnya kita preview pilihan A. Nah, ini karena tidak ada minus, jadinya masih 0. Nah, kemudian kita pilihan B. Nah, ini salah lagi, makanya nilainya 0, seperti itu. Jadi kan global counter, kalau misalnya ada lebih dari 1 page pertanyaannya, tapi jika semua pertanyaan itu ada dalam 1 page, itu menggunakan counter yang global. Nah, kemudian jangan lupa di setiap pertanyaannya itu kita berikan interaksi tadi touch di counternya ini, kemudian increase counting, seperti itu. Nah, sementara jangan lupa juga ketika kita memilih pilihan, langsung flip page atau switch page ke halaman selanjutnya, agar langsung berpindah ke pertanyaan berikutnya. Kita memilih menu, itu kita hanya menambahkan 1 interaksi untuk memunculkan suatu objek atau memunculkan animasi dari objek. Nah, untuk kuis, biar dia enggak ke halaman berikutnya, makanya ada 2 interaksi, yaitu 2 interaksi. 1 interaksi untuk meningkatkan nilainya, dan kemudian yang kedua untuk pindah halaman, seperti itu. Jadi ada. Nah, kalau misalnya tidak ada pengurangan nilai, ya berarti cukup dia tambahkan flip page saja. Jadi misalnya nih, untuk pilihan B, ternyata dia pilihan yang salah. Nah, dia tidak usah increase, tidak usah decrease. Jadi dia langsung flip page, seperti itu. Nah, ini berikut demo untuk kuis. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait SAC dengan web service. Nah, saya akan berikan contohnya. Nah, di sini. Jadi, ini caranya adalah sebentar. Nah, jadi ini kita ada tadi web service YouTube, kita bisa masukkan web service YouTube, kemudian ada Google Map, ada juga ini Google Form, kemudian kita juga bisa memasukkan ini chatbotnya. Jadi
memasukkan web service ini kita tinggal menambahkan insert, kemudian ada 2 pilihan, ada website, ada HTML, seperti itu. Misalnya nih, kita baru saja sebentar. New page, kita tambahkan website. Nah, ini karena lagi loading. Nah, di sini URL-nya, URL yang ingin kita tampilkan seperti itu. Jadi apa namanya, kita bisa langsung memunculkan web tersebut di aplikasi melalui SAC ini. Nah, di sini misalnya URL-nya Smart App Creator, makanya yang overview-nya adalah Smart App Creator seperti itu. Nah, jadi kita tinggal mengubah URL-nya saja. Nah, ini kemudian untuk contoh YouTube juga kita bisa langsung tadi menambahkan website sama kemudian kita juga ganti URL-nya dengan si link YouTube-nya yang ingin kita tampilkan seperti itu. Nanti akan muncul seperti ini. Tapi ini hanya muncul di overview-nya hanya seperti ini ketika kita sudah install APK-nya atau misalnya udah dihasilkan kemudian kita lihat di handphone itu ya akan muncul videonya seperti itu. Ini hanya overview saja. Kemudian tadi saya sudah jelaskan website. Nah, di sini kita misalnya mau menambahkan peta. Kalau mau menambahkan peta, kita juga bisa tinggal insert, kemudian klik map. Nah, nanti yang kita ganti adalah titik petanya. Kita ingin tujuannya di mana, seperti itu. Nanti klik di sini, kita ubah di bagian setting sini, kemudian search map-nya kita ganti. Nanti dia akan diarahkan ke lokasi yang ingin kita munculkan, seperti itu. Berikutnya misalnya kita ingin tadi kan kita sebenarnya bisa melakukan tadi penilaian yang ada di aplikasi SAC tersebut itu, yang tadi sudah saya contohkan, itu tidak langsung masuk ke database, karena SAC ini kan memang belum belum punya fitur untuk ke database. Nah, tapi kita bisa mengakalinya dengan web service Google Form. Misalnya nih, Google Form, nah nanti linknya itu kita bisa masukkan URL-nya di sini. Nah, untungnya apa? Keuntungannya adalah nanti hasilnya itu akan bisa langsung muncul di Google Excel biasanya. Terus kemudian kita langsung bisa lihat hasilnya. Oh, kuis anak A seperti ini, anak B seperti ini, seperti itu. Bahkan kita bisa langsung lihat grafiknya. Nah, itu adalah keuntungan ketika kita mengintegrasikan dengan Google Form, seperti itu. Jadi kita tetap bisa melakukan kuis online, kemudian hasilnya juga tetap bisa kita lihat, misalnya sebagai guru, nah, namun itu tidak apa-apa. Kuisnya nanti hasilnya akan masuk ke database yang pengembang buat, seperti itu. Nah, namun kalau Google Form kan free ya, jadinya tidak usah pusing-pusing terkait database, hosting, dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga bisa buat forum discussion. Jadi ada namanya itu tlk.io. Nah, di sini tlk.io buka forum namanya Mata 10 SMA. Hasil di preview ini kadang tidak sesuai. Jadi misalnya, wah ini hasilnya kok jelek ya di previewnya. Nah, ini jangan langsung percaya. Jadi kalau bisa untuk link website, link URL itu kalau bisa setelah preview kita jangan langsung ganti, oh ini tidak jalan. Kalau bisa kita coba dulu outputkan, kita save ke dalam APK, kemudian kita lihat di handphonenya, di smartphone. Karena beberapa kali saya sudah mencoba,
kadang muncul di aplikasi SAC-nya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, kalau ini URL-nya sudah tidak ditemukan. Nah, misalnya seperti ini ada contohnya. Nah, misalnya seperti ini. Sebentar, sedang proses. Nah, misalnya seperti ini. Ini saya memasukkan URL Pet Colorado. Ini yang tentang tadi ada simulasi soal lighting. Nah, ini munculnya seperti ini. Bahkan di preview pun, kita lihat ya. Nah, bahkan di preview pun dia bisa jadi tidak muncul atau lama munculnya. Nah, kita bisa langsung save ke dalam bentuk. Nah, hasilnya bahwa karena bisa jadi ini memang emulatornya kan, emulatornya. Nah, jadi kalau bisa kita save dulu, simpan dulu ke dalam APK, kemudian kita lihat di emulator yang installer lainnya, jadi bukan yang di SAC, atau kita lihat di smartphone seperti itu. Nah, biasanya hasilnya ada dan sudah saya coba, ini hasilnya muncul di di smartphone-nya. Nah, kita juga bisa sharing soal blog kita misalnya, atau misalnya ada kita masukkan podcast, misalnya podcast atau isi-isi suara soal bahasa Inggris, itu yang penting sekali untuk listening. Nah, ini bisa kita munculkan tadi dengan website. Nah, kemudian ada fitur lainnya yaitu HTML. Nah, HTML bedanya apa dengan yang lain? Kita buat dulu page barunya misalnya ya. Nah, HTML itu, jadi misalnya kita sudah buat simulasi nih dalam bentuk HTML. Nah, kita udah punya foldernya, kemudian pokoknya semuanya sudah offline. Nah, kita bisa langsung import HTML folder atau HTML filenya. Jadi nanti ketika muncul di sini, munculnya offline. Karena kan kalau simulasi-simulasi fisika dalam bentuk animasi atau dalam bentuk HTML5 seperti itu, kadang-kadang kita nggak perlu kita nggak perlu database atau kita nggak perlu server dan sebagainya kan. Kadang kita hanya perlu save dan HTML misalnya. Nah, ini bisa di save kemudian hanya dan submit seperti itu. Di sini karena saya coba ada contohnya tidak ya? Sepertinya tidak ada. Jadi bisa dicoba HTML, kemudian filenya apa dan submit. Nah, untuk yang tadi simulasi-simulasi itu bisa didapatkan di ini. Jadi di sini ada banyak sekali. Ini namanya pet.colorado.edu. Pet.colorado.edu. Ini bisa coba diakses. Di sini ada banyak simulasi-simulasi soal pengetahuan alam, fisika, kimia, dan di sini juga dia tersedia HTML-nya. Jadi walaupun nih misalnya kita nggak buka linknya, kita ingin HTML-nya kita save di aplikasi. Jadi misalnya anak-anak nggak perlu online, itu juga bisa kita download aja HTML-nya. Biasanya tersedia di sana. Saya sudah pernah coba. Nah, kemudian kita importnya tadi lewat fitur insert HTML seperti itu. Iya. Jadi secara garis besar saya sudah jelaskan terkait animasi, kemudian terkait interaksi, tentang page juga. Ini tadi sudah saya jelaskan overview-nya seperti itu. Nah, iya. Iya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sampai terkesima satu karena jaringannya itu lancar sekali, seperti saya diajari privat di sebelah saya atau di depan saya. Nah, ini banyak pertanyaan juga. Ini dari, mohon izin untuk Dr. Gosi, saya bacakan dulu nih. Iya, baik. Dari Eko Aditya WAST, ini WA ini singkatan apa ya? Ini pertanyaan seperti ini. Mohon izin bertanya, apakah di menu insert SAC ada banknya seperti image, audio, dan lain-lainnya yang mendukung SAC? Terima kasih. Seperti itu, Dr. Rozi, silakan dijawab. Iya, baik.
Jadi untuk insert, ya kita ada, nih tadi ya saya belum mencontohkan ya, jadi di insert, kita ada fitur tadi memasukkan image, seperti itu. Ini image-nya terserah kita mau masukkannya image apa saja. Ada juga audio, ada juga video. Jadi ada insert, kemudian ini paling sebelah kanan, kemudian ada video juga, kita ingin masukkan lokal video atau YouTube video, seperti itu. YouTube video tadi online, sementara lokal video kita punya videonya sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kita image-nya dari kita sendiri, audio videonya menggunakan menu insert dan pilihan image, audio, atau video, seperti itu. Berarti bagus jawabannya tadi, bisa bikin dan sebagainya. Ada pertanyaan lagi, Dokter? Dari Jim Ram di Excel pada soal, misalnya setelah counter apabila nilai coba lagi, ada tulisan gitu, atau muncul menu ulang, dan bila nilainya di atas 70 maka keluar animasi berhasil, dan bila nilai 100 muncul animasi ucapan selamat. Jadi intinya itu adalah memberikan reward tentu kepada anak-anak yang mengerjakan entah kuis, entah soal, itu semangat untuk belajar, semakin tertantang untuk mengerjakan soal-soal. Mungkin seperti itu, Dokter. Saya coba dulu ya. Sebentar. Kita coba cek terlebih dahulu. Interaction ya. Sebentar ya. Ya, Bapak Ibu peserta itu lebih enaknya sambil berpraktek ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita mendengarkan, mungkin yang hilang untuk biasa saya ikuti kalau webinar latihan itu seperti ini. Karena kalau kita hanya mendengarkan itu tidak bisa konsentrasi ya Dokter Gosi ya. Betul. Iya benar. Betul, ini manfaatnya diklat itu seperti ini, workshop kita terapan langsung, jadi langsung temuannya itu hal yang bisa diempiriskan gitu ya. Silakan, Dok. Kita coba ya cek. Sebentar. Logika if ya ini ya. Karena saya belum menggunakan logika if ini. Sebenarnya saya belum pernah nyoba. Mungkin untuk Pak Haitan bisa membantu menjawab. Pak Haitan adakah di sini? Mohon izin, Bapak Insinyur Haitan masih stay? Pak Haitan ada. Moga Pak Haitan mungkin bisa membantu. Ini mungkin hanya nganu aja, apa kangen dengan papanya, jadi minta tolong papanya biar dengar suaranya, paling seperti itu. Betul, Pak. Silakan Insinyur Haitan. Jadi dengar ya, bisa mendengar? Jelas Bapak. Jelas ya. Bentar. Ini saya sudah tanya ke pihak mereka juga ya, bahwa apakah akan ada if ya. Jadi if bahkan random nanti di versi akan datang akan ada ya. Jadi karena kalau sudah if sudah random itu sudah ada unsur programming. Jadi sekarang sih belum ada. Belum ada. If belum ada. Tapi kalau teks gini. Itu ditanya apakah gambar ini gambar apa, kemudian kalau jawabnya Monas, nah itu benar, nah itu baru bisa. Gitu. Jadi dengan dari teksnya, dari sebuah teks, kalau sama baru bisa. Tapi coba ya, saya juga coba dulu guys, saya coba cari. Nanti kalau saya bisa ketemu, besok saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan.
Siap, Iya, siap. memang sementara yang saya ikuti juga demikian, Bapak. Jadi kalau kita hanya sekedar ingin memberikan apresiasi tadi, kita masih bisa. Tapi kalau memang sudah dengan logika F itu kita sudah berbicara dengan unsur programming, betul Bapak itu. Jadi kalau Pak Kirman, kalau kita sekedar memberikan apresiasi siswa, oh kamu dapat poin bagus atau bagaimana, itu bisa Pak. Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Oke. Monggo dilanjut pertanyaan berikutnya Pak Sukirman. Siap, Oke, siap, ini siap. Ini ada. banyak sekali. Saya bacakan dulu. Berat, Insinyur Pak Haitan, Kirman. ini mohon maaf saya bacakan dulu dari Bambang Siswoko. Ini seperti ini. Jadi perbedaan antara website dan HTML adalah kalau website itu nantinya menjadi aplikasi online, sedangkan kalau HTML nantinya menjadi aplikasi offline. Katanya gitu. Kemudian izin bertanya sekarang. Pak, dipedot dulu Pak. Dipedot dulu Pak. Dipedot dulu, biar itu dijawab dulu. Jadi itu maksudnya, maksudnya, dan apakah antara website dan HTML ini nantinya kalau HTML itu nantinya jadi aplikasi offline atau bagaimana? Ya, kalau website apakah itu jadi aplikasi online? Nah, itu maksud gitu, pertanyaannya. Tadi kurang pas metok ini. Pemenggalannya, silakan. Ya, pemenggalannya. Oh iya. Jadi untuk kalau misalnya kita insertnya langsung insert tadi website URL itu kita bisa koneksi ke server secara online. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin hanya memunculkan tadi simulasi menggunakan HTML5, ya itu sifatnya offline. Jadi kita bahkan kita tidak terkonek internet pun HTML tersebut masih bisa diakses seperti itu. Karena kan kita mengimport langsung HTML-nya ke dalam aplikasi seperti itu. Ya, ini masih saya bacakan lagi. Apakah saat pertama install SAC versi trial harus mengentrikan email? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah output dari SAC ini kita bisa pilih responsif untuk semua ukuran layar atau kita harus memilih salah satu ukuran layarnya? Nah, terima kasih, monggo. Mungkin belum mengikuti dari awal tadi ini. Oke. Kalau untuk itu mungkin pertanyaannya bisa dijawab Pak Haitan untuk yang pertama tadi. Boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian harus memasukkan email, betul. Mau trial, mau lisensi, betul. Hanya saya sudah mengecek ya, karena saya sering berhubungan dengan, kalau yang trial itu kadang-kala emailnya sembarangan ya, sembarangan. Padahal kalau emailnya asli, itu memungkinkan ketika ada update bisa dikirimkan ya, lewat email. Satu. Ya. Kalau yang lisensi harus asli. Kenapa harus asli? Karena yang berlisensi itu ketika ada pindah komputer, ada masalah lisensinya tidak bisa karena terkunci itu kalau tidak menggunakan yang asli nanti malahan ketika ngirim emailnya langsung ditolak oleh alamat email itu. Jadi kalau yang berlisensi harus yang email yang benar. Gitu. Kemudian output SAC, apakah output dari SAC bisa kita pilih yang responsif untuk semua ukuran layar? Nah, kalau web responsif, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tarik dari website dari luar, kalau yang sudah web responsif, ukuran apa saja bisa ditampilkan. Dan itulah kelebihannya teknologi web responsif itu. Aplikasi yang kita buat itu bisa jalan di semua layar. Itu memang ada teknologi tersendiri. Jadi itu belajar sendiri, itu perlu belajar sendiri. Itu ada programming HTML itu. Itu. Saya kira cukup itu. Iya, terima kasih. Ini saya bacakan lagi dari Muhammad Tri Suharto. Ini juga saya sambungkan dengan Bapak Andri Kurniawan, yang Pak Soehartonya seperti ini. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara membuat tombol agar ketika diklik dapat berpindah ke page atau halaman berikutnya? Bisakah dipraktekkan? Ini kayaknya ke Dr. Gosi ini. Terus kemudian lanjutnya tadi dari Pak Andri Kurniawan, apakah SAC ada
fitur untuk membaca simbol-simbol matematika atau equation. Masalahnya di Google Classroom belum bisa, jadi hanya bisa dengan men-screenshot simbol-simbolnya saja. Silakan, ini kayaknya berimbang nih, satu untuk Dr. Gosi, satunya untuk Insinyur Haitan ini kayaknya. Silakan. Baik, siap. Nah, pertama saya akan mencontohkan tadi untuk pindah halaman ya, seperti itu. Nah, jadi di sini misalnya kita new page ya, ini udah aplikasi SAC-nya, new page. Nah, kita tambahkan dulu misalnya image. Nah, misalnya kita ingin pindah menunya dengan menggunakan image atau icon. Nah, kita coba misalnya kita menambahkan icon ini seperti ini. Klik interaction. Nah, kita klik touch. Nah, kita pilih touch, object. Nah, objeknya adalah objek image yang tadi kita masukkan. Aksinya adalah switch page. Misalnya kita switch page-nya ke pertama nih. Kita klik 2 kali, kemudian submit, seperti itu. Nah, kita bisa coba ya, kita preview, kita klik gambarnya. Nah, ini balik ke halaman pertama, seperti itu. Jadi, kita bisa menambahkan image, insert image, kemudian interaction, dulu kita tidak bisa memilih objeknya terlebih dahulu ya, jadi kita harus pilih dulu fiturnya touch, yaitu tadi untuk mengklik, terus objeknya adalah image-nya atau sebentar, touch, objeknya thumbs up, kemudian tadi adalah switch page. Nah, ada lagi ini hotspot. Jadi di insert hotspot kan kalau tadi image. Nah, kita memberikan hotspot. Nah, misalnya kita timpa nih, oh ingin kita yang kita klik ini, gambar yang sekitaran sini, itu kita berikan hotspot agar dia bisa pindah ke halaman yang lainnya. Nah, kita klik hotspot, nah sama seperti sebelumnya. Klik touch juga. Nah, tapi objeknya beda. Nah, ini switch page juga. Misalnya ke yang kedua ya. Kita coba. Yang kedua. Nah, seperti itu. Kita coba sekarang. Ini karena gambarnya sudah ditimpa yang tadi, jadi fungsi yang sebelumnya tidak berfungsi. Nah, pindah halamannya tidak berfungsi. Nah, sekarang yang berfungsi adalah yang paling atas, yaitu hotspot. Nah, kita coba. Dia harusnya ke pertanyaan kedua ya. Nah, dia ke pertanyaan kedua seperti itu. Jadi caranya bisa insert image atau insert hotspot. Nah, kemudian jangan lupa interaction-nya diklik touch, objeknya apa, dan kemudian tadi switch page seperti itu. Nah, sementara untuk pertanyaan kedua tadi, untuk pertanyaan kedua bisa diulangi Pak, mohon maaf. Siap. Nah, ini pertanyaan keduanya. Tadi ditanyakan seperti ini, apakah SAC ada fitur untuk membaca simbol-simbol matematika? Kemudian masalahnya di Google Classroom belum bisa, jadi hanya bisa dengan men-screenshot simbolnya, seperti itu. Oh iya, baik. Di sini ada di SAC, bisa kita lihat di insert formula. Nah, jadi ada coba kita new page dulu ya, new page. Kemudian formula seperti ini. Nah, ini misalnya kita klik saja di sini. Seperti itu. Misalnya ini. Kita coba cek apakah kita bisa. Oh, ini ada formula setting. Oh, bisa kita edit. Jadi caranya kita masukkan terlebih dahulu formula. Misalnya pilih saja yang mana, seperti itu. Nah, kemudian nanti di formulanya kita klik kanan, formula setting. Nah, nanti kita bisa edit di sini. Seperti itu. Jadi di sini alhamdulillah sudah bisa menggunakan formula di aplikasi SAC. Jadi tidak usah screenshot.
ini berarti guru matematika ketemu jodohnya ini. Nah iya, ini Karena kan selama simbol, ini simbol. selama ini kita kesulitan di sini. Ya, Iya. ketika ketemu jodohnya nanti bisa saya sampaikan ke Iya. teman lain. Iya. Jadi kalau ilmu matematikanya sudah mumpuni, yang jadi masalah IT-nya. Jadi mikirnya bukan mikir matematika substansinya, mikir ke IT-nya yang bingung. Ini alhamdulillah enaknya di diklat seperti ini. Jadi pertanyaan tidak dibalas dengan verbal, tetapi dibuktikan dengan praktek. Ya, alhamdulillah. Saya lanjutkan, jangan bosan-bosan ya, ini masih banyak pertanyaannya. Siap, Pak. Saya lanjutkan ini. Nah ini dari Hafid Masruri. Ini dari SMK Negeri 1 Gombong. Gombong itu yang rambutnya panjang itu ya. Seberapa, Gombong, gondrong itu ya. Gombong ini ya. Oh iya. Seberapa besarkah pengaruh jumlah page, jumlah objek, dan jumlah animasi terhadap ukuran file output? Nah, seperti itu. Oh, iya. Monggo. Dari Hafid Masruri. Oh iya. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Haitan. Yeah. Itu Bapak Ibu sekalian seperti yang kemarin ya. Tunggu, saya jelaskan sini. Saya buka dulu filenya. Ini sebentar. Bentar ya. Jadi itu sebetulnya tergantung media atau objek yang dipergunakannya. Ini penting untuk diperhatikan. Kalau tidak salah di presentasi yang pertama ya, kami presentasikan. Coba saya tunjukkan lagi gambarnya. Ini ketemu. Saya sekarang ya. Bisa di-share ini, bisa ya? Oh, nggak bisa di-share. Bisa di-share kan Pak? Gambarnya. Mohon operatornya bisa di-sharekan apa yang rencana tersampaikan oleh Insinyur Haitan? Ya, boleh. Nah, sekarang saya... Ya, sudah Pak Haitan sudah tak jadikan presenter, monggo. Ya. Bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini merancang sebuah aplikasi, pertimbangannya ada di sini semuanya. Nah, apakah video, audio itu akan berada di aplikasinya ya, secara lokal, atau semua yang namanya video, audio disimpan di luar. Kalau sudah simpan di luar, ya, kemungkinan besarnya aplikasinya akan kecil. Tapi kalau sudah simpan di dalam, akan besar. Jadi Google Play Store itu selalu mengadvise kalau membuat aplikasi maksimum itu 100 mega ya. Usahakan 100 mega. Kalian kalau targetnya di handphone ya, jangan sekali-kali terbayangkan harus high density, karena kalau sudah high density pasti besar. Jadi harus cari yang kecil kan. Image pun size-nya dikecilkan semuanya, sehingga aplikasi akan kecil. Itu Pak. Iya, linknya ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya lagi. Kayaknya itu untuk Dr. Gosi. Wah, tadi masih pada hotspot ini. Ketika membuat kuis atau soal, selain soal pilihan ganda, apakah bisa membuat kuis menjodohkan soal esai atau lainnya? Jika ada, caranya bagaimana? Oh iya, baik. Oke, saya jadikan presenter Bu Gosi. Iya, baik. Oke, ya, monggo Bu Iya, Gosi. baik, terima kasih. Saya coba share screen terlebih dahulu. Oke. Iya.
Jadi tadi kita coba ya. Counternya itu tadi pilihan ganda kan? Ya, ini dia menjodohkan atau IC bisa enggak? Coba kalau kita menjodohkan itu sebentar. Nah ini. Nah kita bisa menggunakan ini. Jadi di template text connect the dots seperti ini. Jadi kita coba sebentar kita new page terlebih dahulu. Sebentar kita new page di halaman yang baru. New page. Text. Nah, jadi ada template, text, kemudian connect the dots. Nah, di sini kita bisa sebentar. Template setting. Nah, tadi itu ini gambar default. Jadi gambar yang memang sudah ada di SAC. Nah, kita bisa menggantinya dengan gambar yang kita punya. Jadi misalnya di sini kita hapus terlebih dahulu gambar-gambar yang sudah ada ya. Misalnya di sini kita delete terlebih dahulu. Misalnya nah, misalnya kita mau menambahkan gambar sebentar. Sebentar. Jadi kita bisa menggantinya tadi, ini urutan mereka saja, urutan default. Nah, kita dari yang template setting ini ada tombol kecil, tadi saya juga kurang terlihat yang tombol setting di ujung gambarnya. Nah, di sini kita bisa memilih gambar lainnya, contohnya misalnya ya, kita berikan misalnya ini untuk misalnya ini, ada gambar ini. Nah, nanti kita bisa ubah-ubah urutannya. Nah, misalnya ini gambar ini untuk dicocokkan, kita submit terlebih dahulu ya. Kita submit. Sebentar. Kita template setting. Nah, urutannya misalnya kita ingin kita ubah. Bisa kita ubah caranya seperti ini. Sebentar. Konten. Nah, ya, misalnya kita ubah nih urutannya tadi yang benarnya kan sebenarnya sebentar. Template setting 121, iya. Nah, misalnya belum berubah. Coba kita tadi kan template text setting. Benarnya itu ada di sini. Jadi kita juga harus sesuaikan ini. Jadi kita juga harus ubah gambarnya yang di sini dengan gambar yang sesuai. Nah, ini misalnya iya. Nah, ini kita ubah ke tadi gambar yang lain. Gambar ini. Ini di sini adalah urutan mana yang ingin kita pasangkan yang sebenarnya. Jadi misalnya nih, ini yang benar adalah jempol, kemudian gambar yang sama lagi jempol, seperti itu. Ini jawabannya. Nah, sementara yang kiri itu tampilan yang ketika di layar. Jadi yang nanti kita akan arah-arahkan seperti itu. Nah, coba kita submit. Nah, ketika kita preview, nah kita bisa, nah seperti ini benar. Nah, jadi caranya seperti itu. Template, text. Nah, kemudian nanti kita klik template setting image.
Jadi misalnya ternyata ingin ya pakai teks atau pakai apa, mungkin teksnya bisa diubah ke dalam image seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nah, kita coba ya. Nah, misalnya kita coba ini kita tapi kan kalau misalnya esai itu berarti harus sama persis ya jawabannya. Persepsi ada tulisannya beda-beda, ada cara menjabarkannya. Nah, tapi untuk esai kan biasanya jawabannya sama. Harus sama persis. Jadi kita bisa menggunakan insert, kemudian text input. Di sini tadi saya sudah menambahkan text input. Correct. Text correct. Nah, misalnya nih, jawaban yang benarnya adalah apa? Nah, tuh sebentar saya coba lagi. Nah, misalnya. Nah, kita tambah objeknya. Objeknya itu apa? Counternya. Jadi misalnya setelah kita mendapatkan tadi text correct itu, apa yang mau kita increase itu si counternya kan nilainya. Nah, terus kita increase. Misalnya kalau misalnya benar nambah 1, submit. Seperti itu. Nah, jadi nanti misalnya dia jawabannya benar setelah di enter, misalnya nih setelah di enter text input, kemudian nanti interaction-nya kita nggak pilih touch, tapi kita pilihnya text correct. Jadi jawaban yang benarnya adalah apa, kemudian objeknya tadi counternya lagi, dan increase counter, seperti itu. Jadi kita bisa buat pertanyaan soal memasangkan, dan juga bisa esai. Dengan syarat yang esai itu jawabannya sama persis, dan untuk yang memasangkan itu gambarnya image. Jadi kalau misalnya kita ingin niat teks, ya berarti teksnya dibuat ke dalam bentuk image, seperti itu. Berarti kita kalau untuk ISA ibaratnya misalkan pertanyaannya yang jelas ya, misalkan provinsi ibu kota provinsi Jawa Tengah adalah titik-titik, kan jawabannya Semarang, itu kan jelas. Berarti harus seperti itu ya Bu ya. Nggak bisa kalau kita jawabannya lepas, nggak bisa ya. Oh ya, oke ya. Jadi hanya jawaban singkat yang pas tadi ya. Oke. Ya. Okay. Jangan kan gitu, kadang-kadang juga tentang huruf saja kalau besar dan kecil kan juga berbeda sesuai dengan kuncinya di soal isi itu. Iya. Nah, saya lanjutkan ini. Tadi kan pertanyaan terus nih, kayaknya pujian ini dari Hasan Arifuddin. Alhamdulillah sangat menarik. Kemudian ada lagi ini makin cinta sama SAC Bu, bisa equation. Nah, ini berarti guru matematika nih kayaknya yang tadi. Mantap itu buat guru matematika. Kalau untuk akuntansi dari membuat jurnal umum sampai membuat laporan fiturnya. Nah, ini berkembang nanti. Guru seni rupa, guru olahraga juga kayaknya. Silakan monggo Dr. Gusi. Untuk yang laporan keuangan mungkin bisa dijawab oleh Pak Haitan. Oh, oke. Monggo untuk Insinyur Haitan, biar nanti ini kayaknya berkaitan dengan salary ini, biar nanti
nanti gajinya kerjanya sama, gajinya kalau langsung Iya. putus. simpan di Google. Iya, sepertinya terganggu jaringan. Ini kayak belum ngomong sudah. Sepertinya terkendala jaringan ini. Jadi, monggo Bu Dr. Gaji. Oh, iya, jadi untuk laporan keuangan itu seperti itu ya. Coba dahulu. Iya. Coba saya perlihatkan ya, share screen. Iya. Jadi di sini itu untuk laporan keuangan seperti itu kan biasanya membutuhkan tabel. Nah, tapi untuk SAC sendiri, dia tabel yang menjadi fiturnya itu masih sederhana. Jadi ada insert tabel. Nah, tabelnya masih seperti ini, masih image view. Kita coba edit. Nah, jadi masih apa namanya, kita edit misalnya coba. Nah, ini teksnya di sini. Jadi benar-benar bikin apa ya? Benar-benar membuat tabelnya juga tabel sederhana seperti itu. Jadi belum bisa sekompleks apa namanya? Sekompleks untuk laporan keuangan dan sebagainya. Tapi saya ada saran, bisa juga kita buatnya lewat Google Form. Ada beberapa hal yang harus diisi. Nah, kita bisa buat dulu nih misalnya dalam bentuk Google Form. Nah, kemudian Google Form itu diintegrasikan dengan aplikasi SAC. Jadinya nanti ketika pengguna ingin mengisi lewat handphone, oh ya ini saya masukkan data ini, data ini, data ini, data ini. Nah, nanti hasilnya itu dalam bentuk diagram, entah itu tabel itu ada di server Google-nya, jadi kita bisa akses seperti itu. Jadi untuk tabel yang kompleks sekali untuk akuntansi sepertinya belum mendukung seperti itu. Baca untuk huruf Arabik ini. Tadi ada pertanyaan, ini akuntansi sudah terjawab. Ini ada guru agama. Huruf Arab apakah ada juga di sini? Kita coba ya. Kita coba. Sambil lalu ini bedanya guru dengan dokter ya, kalau kayak gini, dokter berani nyoba. Ini ada panggilan orang tua ya itu nanti. Simbol background. Biasanya tuh harusnya kalau misalnya Arab itu kan biasanya tergantung fontnya ya. Iya. Nah, download fontnya itu udah download font. Kayak misalnya ini coba ya, ada Adobe Arabic. Tapi nggak bisa. Itu tergantung font yang kita gunakan. Jadi misalnya nih font tersebut emang mendukung Arab. Kalau di sini saya nggak tahu Adobe Arabic itu apakah beneran untuk Arab atau tidak. Saya belum pernah install font Arab. Nah, jadi dulu font Arab. Nah, kemudian kita di teks, kemudian sini ada VR yang tadi sudah diinstal.
Seperti misal kita menulis di Microsoft Word, biasanya kan nulis Arab itu tergantung dari font yang kita punya kan ya. Nah, jadi itu tergantung font yang kita install seperti itu. Jadi semisal kita punya font Arab, seharusnya nanti dia terinjak di juga Bapak Haitan, ini waktu kurang 5 menit, ini pertanyaannya banyak sekali. Kalau kita memuaskan, ini bisa-bisa nanti menjelang sahur, menjelang sahur malam gini. Kemudian ada hal atau kaitan dengan penugasan, sehingga nanti lebih efektif untuk waktu dan kesempatannya nanti kapan. Nah, dan lagi ada semacam resume dari panjenengan mungkin dari Pak Haitan namanya. Nah, nanti saya serahkan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Jeng Host nanti sebelum ke narasumbernya juga. Monggo Jeng Host. Ya, membantu menjadi moderator jalannya sesi webinar hari ini, dan tentunya memang sangat menarik dan kita berbicara tentang teknologi latihan betah di sini ya. Tapi mohon maaf mungkin banyak pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab di sini. Nanti kita bisa berpindah ke grup Telegram ya, yang peserta untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Akan tapi saya juga mengingatkan mohon peserta juga join di grup Telegram yang kanal, karena di situ kita dari panitia akan men-share segala informasi, segala materi, segala hasil rekaman ataupun yang lainnya dari kepanitiaan webinar pagi ini. Monggo sebelum sesi berakhir pada Pak Dr. Insinyur Haitan atau Bu Dr. Gosi untuk memberikan garis besar poinnya hari ini. Monggo. Baik, dari saya dulu mungkin Bu ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak memberikan tentang itu sampai 1.600. Nah, kami sedang siapa yang tertolak dan siapa yang tidak masuk. Nah, mudah-mudahan hari ini selesai Google Classroom. Ya, kemudian nanti akan diundang kembali. Kan tugas ya, jangan khawatir, silakan terus saja buat dulu sebelum di-sharekan ke Google Classroom. Yang terpenting adalah pelajaran besok, karena pelajaran besok itu yang akan menjadi kunci dari Bapak Ibu sekalian. Jadi besok akan diajarkan, kita share perihal tentang mulai dari formulir 1, untuk perencanaan, formulir 2 untuk aset, dan juga formulir 3 untuk skenario sampai lengkap. Nah, sehingga nanti pada waktu nge-share